Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ageng Tirtayasa, Yuniar Dwi Rahmawati, dan Asmi Jaudasaha. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah, rumusan, dan nilai-nilai Pancasila. Enjoy your watching. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Sebelumnya, kalian sudah tahu kan apa itu Pancasila? Ya, Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, sebagaimana yang disampaikan dalam sidang BPU PKI pada 29 Mei 1945, isinya sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 di depan sidang BPU PKI, Pancasila memuat hal sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Piagam Jakarta tersebut kemudian mengalami perubahan, dan perubahan ini yang kemudian dianggap sah secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif historisnya, kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila melewati perdebatan, pembahasan, dan kajian yang cukup lama yang melibatkan berbagai pihak dan kelembagaan, yakni Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Panitia 9, dan terakhir Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pertama, ada sidang BPUPKI pertama, tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang PPKI pertama, 18 Agustus 1945. Selanjutnya, rumusan Pancasila. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Selama ini disebutkan bahwa dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal yang dapat dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun, hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, asal manusia yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Soekarno dalam pidatonya di BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 gagasan, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Namun, rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi. Yang terakhir, Supomo. Supomo merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Selama ini dinarasikan bahwa usulan untuk rumusan Pancasila juga diungkapkan Supomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945. Konon Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ageng Tirtayasa. Saya dari kelas 7 TBIA dengan NIM 1917404032. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila itu mengandung 5 nilai yang tercantum. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap sila tersebut mengandung nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan adalah nilai yang mencerminkan Indonesia sebagai negara yang beragama. Artinya, setiap warga Indonesia memeluk agama yang dipercaya. Sila pertama dalam Pancasila dilambangkan dengan bintang yang berwarna emas dengan latar belakang yang berwarna hitam. Nah, sila pertama ini mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa dan mengikuti perintah serta larangannya. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang ketiga, memiliki rasa toleransi dalam kehidupan beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang kelima, tidak mencemooh dan merendahkan agama orang lain. Baik, nilai berikutnya yaitu nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga Indonesia harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, terlepas dari perbedaan yang ada. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Kalau diperhatikan dengan baik, gelang-gelang rantai pada lambang ini memiliki bentuk yang tidak sama dan terikat tanpa putus. Dalam ikatan rantai tersebut terdapat bentuk lingkaran yang melambangkan pria dan bentuk persegi yang melambangkan wanita. Nah, rantai-rantai ini terikat tanpa putus sebagai gambaran hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan membantu. Baik pria maupun wanita, keduanya memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang pertama yaitu seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia, mengutamakan sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia, dan saling menghargai pendapat. Oke, yang berikutnya yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan adalah nilai yang memiliki arti bahwa warga Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah karena adanya perbedaan. Sila ketiga dalam Pancasila lambangnya merupakan sebuah pohon beringin berlatar belakang putih yang berperan sebagai simbol negara Indonesia sendiri. Pohon ini memiliki arti sebagai tempat berteduh dan sebuah bentuk kesatuan meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam. Layaknya akar pohon beringin yang banyak, setiap akar tersebut masih dalam satu pohon yang sama. Berikut nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu yang pertama menggunakan bahasa persatuan Indonesia, memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia, cinta terhadap tanah air, mengutamakan kesatuan dan persatuan, serta berjiwa patriotisme dimanapun kaki berpijak. Baik, nilai yang berikutnya yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah nilai yang menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat. Sila keempat dalam Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan putih dengan latar belakang merah. Lambang ini menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia yang hidup rukun bersosial dengan satu sama lain. Dengan demikian, keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama yaitu pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana, mengutamakan kekeluargaan, kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat, kebijakan dalam mengambil solusi
resolusi, keputusan bersama pengambilannya harus melalui musyawarah, dan yang terakhir tidak memaksakan kehendaknya. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga Indonesia harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Sila kelima dalam Pancasila lambangnya adalah padi dan kapas yang merupakan sumber sandang pangan rakyat Indonesia. Lambang ini merupakan gambaran tujuan bangsa Indonesia yang ingin menciptakan kesejahteraan sosial tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Harapannya, keadilan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Yang pertama yaitu harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Yang ketiga, terwujudkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, menggapai tujuan adil dan makmur. Dan yang terakhir yaitu mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai pengertian, sejarah, rumusan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.